Nah, waktu lagi asik liatin mobil di depan, dari pantulan kaca, Rini tuh ngeliat kalau di belakangnya pintu masuk yang kaca itu, di sampingnya tuh ada siluet hitam tuh lagi ngintip. Hai, apa kabar semua? Hari ini kita kembali lagi di segmen Mirror, Misteri Horror. Dan hari ini aku mau ceritain kejadian mistis yang terjadi di kantor. Jadi ceritanya nih, di akhir pekan, Bisma sama Rini tuh lagi kencan. Lagi asik-asik kencan, tiba-tiba bos Bisma tuh telepon dan bilang kalau misalnya dia tuh harus datang ke kantor secepatnya. Buset dah, ini bos ya, udah akhir pekan, mendadak disuruh datang secepatnya lagi. Aduh, males banget gak sih kok misalnya kita di posisi Bisma, ini akhir pekan gitu loh. Nah, buat kamu yang bilang, nggak boleh perhitungan sama perusahaan, nggak boleh kayak gitu, pasti kamu suka jilat atasan kamu kan? Ayo ngaku. Nah, oke, kita balik lagi ya. Nah, karena harus datang secepat mungkin nih, jadi kan ceritanya mereka lagi di mall A nih. Nah, tempat Bisma kerja itu di mall B kan ceritanya. Nah, karena posisinya itu tuh lebih deket ke mall B dibanding harus nganter Rini pulang, Bisma itu akhirnya ngajak Rini buat ikut datang ke kantornya. Jadi, karena itu hari Sabtu, otomatis waktu sampai di kantor Bisma, mereka tuh hanya berdua saja di lantai seluas itu. Nah, sebagai gambaran nih ya, kantor Bisma itu tuh bukan bangunan lama yang usang dan seram gitu. Ini tuh bener-bener gedung mewah yang masih sampingan sama mall dan juga hotel. Terus semua tempatnya tuh terbuat dari kaca-kaca. Jadi tuh sama sekali nggak ada kesan seramnya. Tapi nih, Bisma itu tuh sering cerita ke Rini kalau misalnya temennya yang lembur waktu malam tuh sering dapat gangguan dari mendengar suara orang ketawa sampai mendengar suara saka lampu itu tuh dimainkan kayak cetak-cetak gitu. Nah, bayangin nggak sekarang tuh mereka tuh cuma berduaan di tempat seluas itu. Aduh, ciper banget gak sih kok misalnya di posisi Rini? Nah, tapi karena waktu sampai di kantor tuh masih jam 2 siang, jadi Rini mikirnya, nggak mungkin lah ada hantu. Hantu mana coba yang keluar siang-siang? Apalagi kan ruangannya tuh serba kaca ya, dan matahari tuh lagi terang benderang gitu kan. Jadi kan cahayanya masuk dari luar tuh, jadi kayak nggak ada kesan seram sama sekali. Sayangnya baru juga 20 menit Rini itu tuh duduk, tiba-tiba dia tuh dengar suara pintu dibuka kayak ceklek, terus suara langkah kaki mendekat ke arah mereka kayak tap gitu kan. Oh ya, sebagai gambaran ya biar nggak bingung, jadi dari pintu utama masuk, ruangan Bisma itu tuh ada di sampingnya. Nah, kalau mau masuk ke dalam, orang tuh otomatis lewatin ruangan Bisma. Satu Rini mikirnya kan, mungkin ada karyawan lain yang disuruh datang juga. Jadi karena penasaran, Rini tuh ngeliat ke arah belakang. Tapi waktu dilihat di belakangnya tuh gak ada siapapun. Nah, waktu dia ngeliat di belakang tuh gak ada siapapun, Rini itu tuh yakin kok misalnya dia tuh gak mungkin salah dengar. Karena dia tuh juga ngeliat kok misalnya Bisma tuh juga ngeliat ke arah yang sama, ke belakang mereka kan. Tapi entah kenapa saat itu Rini sama Bisma tuh memilih untuk diam dan melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Nah, saat itu Rini kan lagi main HP ya. Terus waktu dia udah bosan nih main game ini itu, akhirnya dia tuh mutusin buat melihat kantor Bisma itu secara seksama. Jadi kayak dia ngeliat di sini ada apa, di situ ada apa. Setelah bosan, dia tuh mutusin buat ngeliat gedung sebelah yang digunakan sebagai tempat parkir mall. Jadi kan karena kaca, jadi dia tuh bisa ngeliat ke gedung sebelah. Terus dia tuh ngeliat, wih ramai banget ya, akhir pekan mobil tuh kayak gak berhenti lalu lalang gitu kan dari gedung sebelah. Nah, waktu lagi asik liatin mobil di depan, dari pantulan kaca, Rini tuh ngeliat kalau di belakangnya pintu masuk yang kaca itu, di sampingnya tuh ada siluet hitam tuh lagi ngintip. Tapi tuh kayak siluetnya tuh nggak jelas, bukan kayak benda padat, tapi warnanya tuh hitam pekat tuh lagi ngintip. Karena takut, Rini tuh langsung kayak pura-pura nunduk, lanjut kayak main HP gitu kan. Dia tuh sama sekali nggak berani kayak tegapin lagi palanya buat ngeliat di depan tuh ada apa. Dia tuh bener-bener kayak rasa kayak takut kok misalnya dia tuh ngeliat lagi siluet hitam itu. Waktu lagi nunduk pura-pura main HP, Rini tuh kembali mendengar suara pintu dibuka, terus langkah kaki mendekat kayak ceklek, tap gitu kan. Tapi waktu Rini tuh ngeliat ke arah Bisma itu tuh masih sibuk di depan komputernya dan gak ngeliat ke belakang lagi kan. Terus Rini tuh mikir, ini tuh sebenarnya dia yang salah denger atau Bisma itu tuh pura-pura mengabaikan suara yang dia dengar. Jadi karena Bisma tuh gak kelihatan takut atau ada reaksi sama yang Rini dengar, Rini mikir,
apa mungkin ya dia salah dengar karena tersugesti rasa takutnya kan. Jadi Rini tuh mutusin ya udahlah lanjut main HP lagi kan. Nah waktu lagi main HP, Rini tuh kembali mendengar suara pintu dibuka dan langkah kaki mendekat kayak tap gitu lagi kan. Terus Rini tuh yakin kok misalnya nggak mungkin lah dia tuh salah dengar. Masa iya salah dengar tuh sampai berkali-kali dan mendengarkan hal yang sama. Jadi karena mulai takut, Rini tuh bilang ke Bisma buat nyalain lampu. Sebenarnya nggak masuk akal ya, di tengah matahari yang lagi terik terang benderang gitu kan ruangannya tuh terang, tapi Rini tuh ngerasa kok misalnya nyalain lampu tuh kan lebih terang dan hantu tuh jadi takut. Ya kayak kalian tau lah, kalau misalnya kalian takut nonton film horor nih, kalau misalnya lagi adegan gelap, lampunya mati, udah malam, pasti kita kan tutup mata ya, kayak waspada hantunya kapan keluar nih. Tapi kalau udah siang, lampunya nyala, kita pasti kayak mulai buka mata kayak nggak mungkin nih hantunya keluar kan. Nah kayak gitulah perasaan Rini sekarang. Jadi kalau udah ada matahari terang, tambah lampunya, dia tuh yakin kok misalnya hantu itu nggak bakal keluar lagi kan. Jadi karena mulai nggak takut, Rini tuh mutusin buat melakukan kerjaan lain. Jadi dia kayak ngambil kertas di depannya, terus kayak mulai coret-coret gitu kan. Nah waktu lagi asik coret-coret itu ya, tiba-tiba Rini tuh mendengar suara benda jatuh di bawah kolong meja kayak bunyi buk gitu kan. Nah walaupun takut kan kita otomatis tuh nggak sadar ya, kita tuh langsung lihat ke bawah. Waktu lihat di bawah, wah gila sih, itu jantung ini langsung kayak cetak-cetuk kayak dengerin lagu dugem gitu lah. Itu ya di bawah kaki Rini ada benda bulat warna hitam tuh menggelinding dari kaki Rini sampai ke arah pintu keluar. Wah, Rini yang satu tuh ya cuma bisa diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi gak lama kemudian, Bisma tuh tiba-tiba ngajak Rini buat pulang. Si Rini sih yang lagi takut, dia tanpa babi bu gak banyak tayak, dia tuh langsung ngambil tasnya, langsung ikut Bisma jalan keluar. Nah, waktu sampai di bawah, Rini tuh mulai ngerasa perasaannya tuh kayak berangsur-angsur lega, kayak gak tercekam lagi gitu. Dia bisa nafas lega gitu kan. Terus dia tuh baru kepikiran, kok si Bisma ini tiba-tiba ngajak pulang. Padahal tadi waktu Rini tanya, dia bilang tuh masih nunggu konfirmasi email dari atasannya kan. Disitulah Bisma cerita kok misalnya dia tuh ngerasa ada orang yang mengawasi dirinya. Jadi dia tuh ngeliat ke arah pintu. Dan waktu ngeliat ke arah pintu, Bisma tuh melihat ada bayangan kayak bentuk oval hitam tuh lagi ngintip ke arah mereka. Karena itulah Bisma tuh ngajak Rini buat pulang. Wah gila, mendengar hal itu, jantung Rini yang semula udah tenang tuh kembali kayak berdegup kencang, kayak jedak-jeduk gitu kan. Rini tuh kayak kaget, kayak gak nyangka kok misalnya yang dilihat itu bukan halusinasi, tapi benar-benar makhluk halus yang muncul saat siang bolong. Waduh, serem banget gak sih sebenarnya? Setelah itu, Bisma sama Rini tuh saling cerita apa yang mereka alami dan rasain di atas. Dan bener aja loh, ternyata Bisma itu tuh juga mendengar suara pintu dibuka dan langkah kaki mendekat ke arah mereka. Tapi di pikiran Bisma, ya udah sih selama mereka nggak nampakkan diri ya nggak apa-apa. Tapi si hantunya tuh kesel kan, nggak digubris sama Bisma. Akhirnya dia tuh nampakin diri dan bener aja. Gara-gara itu, Bismanya jadi jiper dan memutuskan untuk pulang. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Bisma ini akhirnya kalah ya sama hantu di kantornya. Nah itu dia cerita tentang hantu di kantor. Kalau kalian punya cerita seram atau pengalaman seram kalian sendiri dan mau aku bacain, jangan lupa kirim email di bawah sini ya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk like serta subscribe. Bye-bye!